Iya, senang sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya, Pak. Iya. Ini Ibu Kaprodi. Bukan saya mahasiswa, Pak. Oh, mahasiswa. Iya, iya. Ya Allah, malam ini saya yang jadi MC-nya di kuliah dosen tamu. Iya, iya. Bisa kita mulai aja ya, Pak ya? Kenapa, Suara Pak? saya jelas di sana, suaranya. Ya, jelas, Pak, jelas, jelas. Ya, Oke. Baik, saya izin mulai ya, Pak ya. ya silakan, monggo, monggo. Oke. Teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam ya. Oke, izin Bapak, Ibu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bu Ulfa. Izin mulai ya, Bu. Silakan, silakan Teh Lulu, Pak Iman. Halo, Ramu, Kak Basu. Oh, iya Pak. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al ayat sadaqallahul azim. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan fisik motorik anak usia dini Ibu Fahmi Ulfah Mawadah MPD. Yang kami hormati juga eh, Bapak Iman Suligi selaku pendiri Kampung Baca yang ada di Jember ya Bapak. Selamat datang. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, teman-teman nanti bisa banyak tanya-tanya ya sama Bapak ini. Menarik banget pasti. Insya Nanti Allah. kita kasih waktu untuk bertanya ya Pak ya. Ya, Oke, ya. yang terhormat Ibu Kaprodi PG PAU, Ibu Maya Lestari MPD, juga Ibu dosen yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, juga teman-teman yang sudah hadir dalam dalam mata kuliah, dalam kuliah dosen tamu malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, yang yang mana yang tidak mengurangi rasa bangga saya kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kaprodi PG PAUD Unimat, yaitu Ibu Maya Lestari. Pada beliau disilakan. Apakah Bu Izin Maya Kak, sudah izin hadir? Kak Lulu, izin Kak Lulu lagi menghubungkan katanya masih di KRL Oh, lumayan. oke, oke, siap, siap. Boleh tilawah dulu Kak Lulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lupa saya belum open cam. Selamat datang Pak Soligi yang hari ini ya berkenan hadir di acara kegiatan kuliah dosen tamu kami. Bagaimana teman-teman? Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar Bu Niken, selamat datang Bu Niken. Apakah suara saya terdengar teman-teman? Terdengar Bu. Terdengar. Baik, Bu Ulfa, Bapak suara Ibu saya dan kedengaran nggak? Terdengar Bu, dengar. Oh, Ya, Bu Niken. sebentar ya teman-teman, kok saya nggak bisa dengar ya? Oh, oh Bu Niken. baik, selagi menunggu Ibu Kaprodi, kita lanjut untuk tilawah Al-Quran dulu ya, yang akan dibacakan oleh Ibu Mami Yulianti. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Kak Lulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahulladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwah min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yahluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun. Artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih Bu Mami atas bacaan tilawah Al-Qur'annya. Semoga kita semua mendapat pahalanya dan dapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sepertinya Ibu Kaprodi kita sudah standby ya Bu. Halo, Assalamualaikum Bu Maya. Bu Maya, Assalamualaikum. Kayaknya belum stabil ya Bu Mayanya. Bu Ulfa, Iya Teh Lulu. gimana Bu? Hmm, Pak Iman, mohon maaf ya Pak sebentar. mohon maaf ya Tidak Pak, masalah. ditunggu ya Pak. Tidak masalah. Coba dipanggil lagi Kak Lulu Iya, iya, iya. Mayanya. Masalah. Coba dipanggil lagi Kak Lulu Bu Mayanya. Coba dipanggil Bu Maya mana? Bu Maya. Bentar saya hubungi dulu ya Bu Maya. Ya, tadi di grup sudah bicara dengan Bu Maya, teman-teman. Mohon ditunggu sebentar. Oh baik. Mungkin teman-temannya apabila teman-temannya masih ada di ruang di luar ya, silakan disuruh masuk ke ruang room 28 ya teman-teman. Iya Karena teman-teman itu masih banyak ruang yang tidak sama, bisa masuk room. karena memang belum paham ya tentang breakout room. Nah, Baik teman-teman semua gitu kan, sambil menunggu Bu Maya ya. Kali ini dipimpin oleh siapa Bu Fahmi moderatornya? Masuk. Bu Lulu ya? Apa Mbak Lulu ya Bu Fahmi? Bu Lufah. Ya Bu. Oh Teh Lulu MC. Master Oh of ya, Teh Lulu Ceremony. ya, berarti moderatornya baik.
teman-teman ini Saya lulus perkenalkan lagi. kita hari ini berada di apa tuh namanya kuliah dosen tamu Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin yang berada di Tiga Raksa. Kali ini kita kedatangan tamu ya teman-teman, itu Bapak Iman Suligi. Selamat datang ya Pak Iman Suligi. Terima kasih. Kami sangat berterima kasih. Dan kali ini memang kita ini bekerja sama ya di antara dua mata kuliah, yaitu mata kuliah tentang kegiatan fisik motorik gitu ya, dan mata kuliah tentang media pembelajaran gitu. Karena memang keduanya berkaitan sekali ya Pak Iman ya. Iya. Dan kali ini gitu ya sekaligus menambah pengetahuan teman-teman semua, terutama yang dari apa PG PAUD, kebetulan di sini kebanyakan ya Pak. Itu Iya. kita mencoba untuk lebih menggali apa lebih dalam lagi tentang yang namanya literasi teman-teman ya. Karena literasi itu sangat penting ya. Karena kan sekarang ini ya teman-teman kan masyarakat ya banyak masih terpengaruh dengan yang namanya calistung gitu ya. Padahal calistung itu hanya segelintir ya, bagian dari literasi gitu. Dan literasi itu lebih luas cangkupannya ya. Jadi ada apa tuh? Literasi baca, literasi numerasi, literasi budaya, literasi finansial gitu ya. Dan literasi apa tuh budaya, finansial, baca gitu ya, bahasa teman-temannya gitu ya. Jadi itu lebih mendalam gitu. Jadi bagaimana sih cara mematahkan ya pandangan masyarakat atau pandangan guru-guru tentang calistung gitu. Nah ini gitu kita menggali secara dalam tentang literasi karena manfaat literasi itu sangat banyak gitu. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Imam Suligi ya, yang beliau tuh udah sangat berkompeten gitu ya, masternya ini tentang literasi ya Pak Imam ya, gitu kan. Beliau itu pendiri Kampung Baca gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa apa tuh yang ingin tanya jawab juga kami persilahkan ya. Ya apabila apa tuh teman-teman masih kurang paham kok apa tuh namanya kenapa calis itu harus dihilangkan dan kita harus meningkatkan literasi gitu. Nah ini memang sangat sangat berguna sekali manfaatnya literasi gitu karena memang masih kurang dipelajari oleh teman-teman semua, oleh guru-guru PAUD semua. Karena sebenarnya literasi itu lebih unggul ya dibandingkan dengan calistung. Jadi seperti teman-teman mungkin sambil menunggu apa tuh namanya Bu Maya ya. Bagaimana Bu Ulfa, Bu Maya sudah hampir sudah hadir di sini. Masih belum, Bu. Masih dalam Masih perjalanan. dihubungi. Kami mohon maaf ya Pak Iman Suligi apabila Iya, nggak masalah. Bu. ada kendala dari Ketua Kaprodi kami ya untuk pembukaan ini. Nah di sini perkenalkan saya Niken Kurnianingsih ya. Di sini saya sebagai apa tuh dosen ya, dosen pengampu ya dari mata kuliah media pembelajaran gitu. Dan ada dua di sini dosen pengampunya, satu lagi adalah Bu Fahmi Ulfa Mawadah ya. Nah beliau juga di sini sebagai dosen pengampu di mata kuliah ini. Mungkin Pak Iman sudah sering ya berapa ngechat Bu Fahmi ya. Iya. Bandingin saya gitu ya, dengan Bu Fahmi atau Bu Ulfa gitu ya. Pak Iman sudah kenal gitu. Nah di sini kita kebetulan ada dua mata kuliah Pak dalam pembelajaran ini. Halo Pak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Maya. Bu, sepertinya koneksinya belum stabil Bu Maya. Ini saya ada kendala di sound system ini, jadinya saya lagi tadi mau perbaiki sound system. Jadi suara teman-teman nggak kedengeran nih, maaf kalau saya banyak ngomong karena memang nggak ini sound systemnya ada kendala. Tadi bagaimana Bu Lulu udah hadir ya Bu Maya ya? Sudah Bu, tapi sepertinya koneksi Bu Maya belum stabil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita peserta kita bukan hanya dari Kabupaten Tangerang Pak Iman. Ini ada yang dari Sabang sampai Merauke yang hadir pada malam ini. Jadi walaupun ini kuliah dosen tamu ya,
dari di di apa namanya tuh ya, dipromotori oleh mahasiswa kami, kita digerakkan oleh mahasiswa kami, namun kita memberikan sumbangsi kepada guru-guru PAUD Indonesia untuk belajar bersama-sama. Jadi di sini ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Wow. Sulawesi, gitu, ada yang dari Papua, gitu ya, ada yang dari Aceh, gitu. Jadi bagi Jawa teman-teman Timur, yang di Bun. luar, Jawa Timur. gimana Pak? Jawa Timur. Ada Oh, dari ada Jember Jawa, ini juga, ada masuk bilang mahasiswa dari narasumber Jember. kita ya. Iya. Narasumber kita ini mungkin dari Jawa Timur beliau. Dari Bangka Belitung juga, Bun. Oh, ada yang dari Wow, Pak. Jadi ya kita Allah, terima kasih Bu. ini Sudah dari guru-guru Indonesia bisa mengenal ya secara langsung nih nanti narasumber kita. Baik, sepertinya Bu Maya sudah hadir. Saya serahkan kembali kepada MC kita yaitu Mbak Lulu. Kami persilakan Bu Lulu. Gimana Bu Maya? Sepertinya belum duduk ya Bu Maya ya? Ya, duduk dulu Bu, halo, duduk. Iya. Insya sudah ada Allah suara saya? Ada Bu ada Maya. Bu. Alhamdulillah, ya Allah mohon maaf. Terima kasih Teh Lulu. Terima kasih Sama-sama Bu Bu. Ulfa, terima kasih Bu Niken. Terima kasih Pak Iman Suligi sudah hadir Alhamdulillah. membersamai kami semua. Ini saya lihat terang Sabang sampai Merauke ada. Ini perdana Amin. Pak Iman, karena Pak Iman pembicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi kenal Pak Iman yang saya hormati, narasumber kita, pendiri rumah baca Pak Iman ini, kemudian dosen mata kuliah, pengampu, ini ada 2 dosen, Bu Ulfa dan juga Bu Nikem. Terima kasih sudah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa ini. Dosen tamunya sudah hadir bersama-sama kita yang luar biasa. Dan tentunya teman-teman mengambil banyak ilmu ke narasumber kita, nanti bertanya sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang ingin ditanya bagaimana tips triknya boleh, kemudian terkait dengan fisik motorik juga silakan. Tentu saja kami berterima kasih dari Prodi PG PAUD kepada narasumber kita sudah berkenan hadir, dan tentunya saya menyampaikan permohonan maaf saya karena datang terlambat dan juga sinyal saya terpental-pental. Begitu teman-teman dari Sabang sampai Merauke, jangan sungkan untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari acara ini, dan semoga ada keberkahan dari terselenggaranya acara dengan dosen tamu kita, Pak Iman Suligi ini. Beliau orang yang luar biasa, pendiri rumah baca, dan juga nanti kita akan belajar tentang fisik motorik dari narasumber kita yang luar biasa ini. Salam kenal Pak Iman, sekali lagi terima kasih. Sama. Teman-teman semua, salam kenal dari Sabang sampai Merauke. Salam dari Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Maya. wabarakatuh. Hati-hati di jalan Bu, sampai rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu teman-teman yang saya banggakan, karena waktunya sudah berjalan, mari kita langsung saja ke acara inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh pendiri rumah baca, narasumber kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Iman Suligi. Kepada beliau, silakan Bapak. Oke. Baik. Kalau sebelumnya mari kita akan saya bacakan dulu latar belakang dari Bapak Iman Suligi. Siapa sih Bapak Iman Suligi ini lebih tepatnya gitu ya. Bapak Iman Suligi ini merupakan dosen saya, dosen yang menginspirasi saya untuk tetap berada di jalur pendidikan anak usia dini seperti itu. Izin share screen ya teman-teman. Oh.
Baik, Bapak Iman Suligi ini adalah sekarang berumur 57 tahun atau dibalik. Kemudian sebelumnya pernah menjadi mahasiswa pendidikan seni rupa. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana tekstur dan bentuk dalam sensori motorik untuk anak usia dini. Nah, kemudian sebelumnya juga pernah menjadi mantan guru seni rupa di SMK. Kemudian mantan dosen prodi pendidikan anak usia dini untuk seni rupa dan motorik halus. Dan dulu saya adalah mahasiswa beliau di tahun 2013 dan 2014 ya Pak ya. Iya. Saya juga sering berkunjung ke tempat Bapak Iman Suligi. Kemudian Bapak ini sampai hari ini aktif menulis puisi quotes untuk medsos. Bapak ini dikenal dengan Kung ya, Kung Iman Suligi. Kemudian Kung Iman Suligi ini mendirikan Taman Baca dari tahun 2009 sampai sekarang yang dikenal Kampung Baca. Jadi Kampung Baca ini seperti rumah baca yang sangat lestari. Di sana juga ada museum mengenai seni rupa, kemudian ada literasi. Literasi ini bukan hanya untuk anak usia dini, tapi sampai usia lansia ya Bapak ya. Iya. Oke. Kemudian prestasi beliau sebagai TBM Kreatif Nasional pada tahun 2014, kemudian pustakawan teladan 3 tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 1996 dan sekarang statusnya jomblo. Baik, tidak berlama-lama, mari izinkan saya juga yang akan share screen mengenai pembahasan Bapak. Baik, silahkan Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman guru di PAUD, dan ya terus terang saja agak grogi nih karena ternyata di luar dugaan ya, dan ya alhamdulillah ini kesempatan yang sangat membahagiakan, dan saya berharap bahwa pada kesempatan ini saya tidak terlalu akademis begitu ya, karena lebih banyak bersifat sharing begitu, berbagi, sehingga nanti dari situ kita akan bisa tumbuh motivasi dan inovasi begitu ya. Jadi tadi banyak disinggung mengenai literasi dalam kaitan dengan tema malam ini, tetapi sebetulnya fokus saya adalah tentang tekstur ya. Ini menarik sekali karena lomba-lomba yang sering diadakan mewarna, itu kan mewarna ya. Umumnya kemudian ada pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya tidak boleh menabrak garis dan sebagainya itu ya. Nah, di sini saya merasa kurang nyaman dengan situasi itu, sehingga pada beberapa waktu yang lalu saya membuat deklarasi semacam pengumuman ke teman-teman yang sering mengundang saya sebagai juri. Kalau ada pembatasan seperti itu, saya tidak bersedia menjadi juri, begitu ya. Akhirnya juga masih ada saja yang menginginkan, gitu. Karena tekstur ini menarik ya, dan jadi mengapa? Karena nanti akan terkait sekali ini dengan psikomotor ya, di mana indera kita ya, terutama perabaan, kemudian penglihatan, pendengaran, penciuman, kemudian nasal ya, itu semuanya diperintahkan untuk menengarai apa yang mereka sentuh, mereka tahan itu, kemudian berkaitan dengan gerak ya. Nah, ini saya terkejut ketika saya memasuki pendidikan di seni rupa, pendidikan di PG PAUD, diminta mengajar seni rupa, itu
tiba-tiba memori saya kembali ke waktu kuliah. Pada waktu itu saya sudah mendapat informasi dari perguruan seni rupa itu yang menarik, yaitu koordinasi mata dan tangan gitu ya. Nah, lalu saya mencoba, ternyata yang menarik perhatian saya bukan hanya teknik-teknik melukis dan berbentuk karya seni rupa, tetapi peran seni rupa itu sendiri di dalam pendidikan anak usia dini begitu. Sehingga ketika teman-teman alumni seni rupa itu juga lulus, kemudian mereka banyak berkarya sebagai artis, saya sebagai pendidik, fokus saya justru bukan pada karya seninya, tetapi pada proses, gitu ya. Nah, ini yang menarik. Nah, lalu ada beberapa hal yang menarik sekali untuk dicermati dari teman-teman. Kenapa sih tekstur itu kita ini mengapa eksplorasi tekstur penting bagi anak prasekolah, ya kan? Jadi karena lewat eksplorasi tekstur itu artinya apa? Penggunaan indera kita untuk berinteraksi dengan benda-benda yang permukaannya memiliki karakter yang berbeda, itu akan mengembangkan kemampuan meraba, ya, kemudian motor skill, artinya motorik halus, ya, dan observation skills, ya, kemudian juga meningkatkan kepekaan perasaan ingin tahu, ya, yang menimbulkan rasa ingin tahu, ya, dan dari rasa ingin tahu itu lalu menimbulkan kognitif dan sosial emosionalnya. Satu contoh ya, ketika melihat kulit pohon, ya, atau bulu binatang yang beragam, itu kan kita lalu tergelitik untuk meraba, mengelus dan sebagainya itu. Dan dan ini nanti juga akan berkait dengan kemampuan-kemampuan lain, misalnya saja yang saya tadi siapkan, saya ambil dari beberapa sumber yang berbeda, ya. Mengapa sih? Karena dari kemampuan tingkat motorik skill, maksud saya motorik skill yang terlatih, ya, itu akan menimbulkan kepercayaan diri. Ya, bayangkan saja ketika anak-anak itu dalam usia yang sudah pada saatnya mereka tidak bisa misalnya membuka tali sepatu. Ya, untungnya sekarang tali sepatu umumnya pakai media lain, yaitu namanya double side crack gitu ya, di crack tinggal dibuka aja, sehingga tidak usah memasukkan lagi ke lubang-lubang itu. Kemudian juga dengan kemampuan motorik yang bagus, mereka bisa membuka laci misalnya. Jadi kalau itu ditumbuhkan, ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan yang terkait dengan motorik skill, itu kepercayaan dirinya akan berkembang, bertumbuh, dan dia bisa self-sufficient, ya. Self-sufficient, mandiri, ya, begitu. Jadi tidak usah minta tolong untuk membuka baju, melepas kancing, dan sebagainya. Dan ya, silakan buka slide kedua mungkin, Bu Iva. Nah, tentu saja di anak-anak dalam usianya itu banyak berhadapan dengan fenomena atau nampakkan visual-visual yang mereka belum tahu, ya, sehingga timbul rasa penasaran, ya. Dan katakan saja mereka melihat hewan peliharaannya kucing, ya, itu mereka akan cenderung mengelus bulunya. Tapi bagaimana ketika tiba-tiba mereka berada di sebuah pohon
pohon, kemudian di situ ada ulat bulu, ya, apakah mereka kita biarkan untuk menyentuh ulat bulu yang akhirnya menimbulkan alergi seperti itu. Jadi masalah bagaimana kita memperkenalkan tekstur itu memang harus disertai kehati-hatian. Apakah tekstur-tekstur yang akan kita perkenalkan tadi membahayakan, memberi efek alergis, ya, karena tidak semua orang memiliki kepekaan yang sama terhadap benda-benda. Ada yang baru melihat saja sudah merasa gatal seperti itu, ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita juga. Ada yang belum menyentuh tetapi mencium baunya saja sudah tersedak seperti itu, ya. Nah, apalagi jika bahan-bahan beracun, tentu ini tidak aman bagi mereka. Nah, di situ kita perlu punya catatan. Nah, kemudian kita beralih pada masalah yang lebih lagi. Mohon slide berikutnya. Sebelum sesudah ini mungkin ini lempar melompat sedikit, ya. Ini nanti. Oh ya, di sini mengenalkan berbagai macam tekstur itu bisa dilakukan dengan berbagai cara yang kreatif, dan inilah justru yang perlu kita lakukan, para guru, ya, para mahasiswa dan sebagainya, bagaimana membuat sebuah alat yang dengan itu anak-anak bisa mengenal, ya, ini namanya ini namanya, ini rasanya begini. Nah, ini ada cara yang diintrodusir, ya, yaitu kotak sensori untuk bisa mengeksplori tekstur. Tetapi sebetulnya dengan cara yang lain ada juga yang bisa kita lakukan, ya. Misalnya dengan membuat kantung dari kain, ya. Kemudian masing-masing kantung itu diisi dengan benda-benda dengan tekstur yang berbeda, sehingga kita tidak langsung menyentuh, tetapi juga meraba dari luar. Nah, itu juga sebuah pengalaman yang menarik, ya. Di sini dengan wadah yang dangkal, artinya seperti tataan begitu, atau keranjang atau baki, kemudian masing-masing itu diisi dengan bijian kacang kering, pom-pom, kain lembut atau apapun, ya. Nah, ini tentu menarik karena kita tidak perlu menggunakan bahan yang baru tentunya. Kotak pun kita tidak perlu menyediakan khusus karena kita mudah sekali mendapatkan itu dari bahan bekas, misalnya styrofoam bekas, ya, kotak styrofoam atau kotak snack yang kemudian tadi ada oleh-oleh dari pesta ulang tahun anak-anak yang ada kuenya, itu kotaknya bisa kita kumpulkan seperti itu. Kemudian kita buat semacam museum tekstur. Nah, begitu. Kemudian di dalamnya kita isi berbagai macam untuk tekstur-tekstur yang anak-anak bisa dengan aman meraba, ya. Tolong disebutkan yang dari Demak ini. Benda apa saja yang bisa dimasukkan dalam kotak itu? Tentu banyak sekali, kan, ya. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik ketika salah satu sudut di kelas Anda ada sudut museum tekstur seperti itu, ya. Mungkin belum ada di Indonesia, ya. Lalu selain di wadah itu bisa juga ditempel. Misalnya yang ditempel itu misalnya, ya, kertas ini apa namanya, aluminium foil, ya. Aluminium foil itu kita potong dengan berbagai bentuk, ada bentuk geometrik, lingkaran, segitiga, segi empat, kemudian kita remas-remas sehingga membuat tekstur yang berbeda, kemudian kita tempelkan di papan itu. Nah, aluminium foil ini tentu sangat fleksibel karena kita bisa membentuk teksturnya dengan berbagai cara selain meremas. Mungkin kita gores dengan ballpoint yang sudah
tidak ada isinya seperti itu ya. Atau kita tutul dengan benda yang tumpul. Nanti di baliknya itu akan muncul embossed rabaan yang tumpul yang anak-anak bisa meraba. Nah, kalau ini satu poster A3 misalnya kita tempelkan dengan berbagai macam bentuk, selain ini juga mengenakan bentuk sebagai keterampilan kognitif, ini bentuk apa? Lingkaran. Raba. Nah, ternyata besar dan sebagainya. Nah, selain aluminium foil, kita bisa juga mencari bentuk cermin, tetapi bukan kaca maksud saya ya. Kan ada juga plastik yang mirror gitu ya. Jadi bisa kita gunakan juga. Kemudian tekstil. Wah, kalau tekstil ini baik tekstilnya banyak sekali kan. Nah, ini juga akan menarik kalau kita buat poster dengan bahan tekstil seperti itu, menjadi bagian dari museum tekstil kita. Ya, nah ya. Ya, oke. Berlanjut. Monggo. Nah, apakah boleh menggunakan bahan yang berantakan untuk eksplorasi tekstur? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Anda bisa membuat refleksi dari pertanyaan ini ya. Barang-barang yang berantakan maksudnya di sini barang itu secara acak kemudian kita tempatkan ya. Nah, ini juga memberikan satu scale tersendiri ya, misalnya dengan mensortir ya, nanti anak-anak akan memilih benda-benda yang memiliki karakter yang sama dalam satu kelompok, kemudian memisahkan dan sebagainya. Itu juga menjadi sebuah permainan yang mengasihkan, saya kira begitu ya. Kita semua tahu bahwa kelas TK itu kita harus bangun sedemikian rupa menjadi kelas yang mengasihkan. Mungkin agak gaduh sedikit, tapi tidak masalah. Kalau guru memiliki cukup perasaan humor, tentu akan bisa membuat rasa gaduh itu menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan ya, tidak menegangkan, tidak kalau chaos gitu ya. Oke. Ikut, monggo. Nanti slide-nya. Sebentar, Pak. Iya. Oh iya, tadi sebelum sampai ke sana tadi ada yang kita lewatkan tentang berinteraksi di alam ya. Nah, tentu saja kegiatan ini tidak harus oh ini sudah ya. Nah, ini dia. Jadi kita tidak perlu berada terus di secara indoor ya. Berada di luar itu juga menyenangkan. Hanya saja tentu saja kita harus mempersiapkan dulu ya. Apakah di halaman ada banyak pohon-pohon yang anak-anak bisa memegang kulitnya seperti itu, ataukah ada rumput, ada lumut. Ya kalau lumut mungkin kita harus pergi ke tempat halaman yang di situ ada bata-bata yang basah, kemudian di situ tumbuh lumut. Saya kira menarik juga ya, anak-anak bisa mengambilnya kemudian meraba atau mengoleskan pada pipinya, gitu ya. Ayo coba dioleskan ke pipi, gimana rasanya, gitu kan? Lalu daun, sambil melatih kepekaan mereka pada kebersihan juga, anak-anak bisa kita ajak mengumpulkan namanya. Nah ini ditutup dulu, ditutup dulu. Ini mengeksplorasi daun-daun kering itu ya, dan meremas daun kering itu supaya mereka memahami karakter daun-daun ini. Jadi selain perabaan juga mereka ada kekuatan otot yang menggerakkan mereka. Nah, salah satu
manfaat dari pengembangan motorik halus ini adalah bahwa anak-anak itu peka pada benda-benda sehingga mereka bisa mengukur kekuatan tangannya itu untuk bisa memegang barang-barang. Jangan sampai terjadi mereka memegang barang yang Ya, masuk jam berapa ya? yang membutuhkan sentuhan yang halus. Halo, Mereka, Maaf Pak Iman, ini ada Maaf. namanya ada yang terbuka off cam Bu Puji Lestari. Puji Lestari. Bu Puji Lestari tolong di off cam ya. Suaranya kebuka off cam maksudnya Di suaranya mute, tolong dimatikan. di mute Ibu. Iya. Oke. Ya, kayaknya iya sepertinya Bu Puji Lestari dalam perjalanan sehingga terbuka gitu. Jadi Oh suaranya iya. angin. Puji Lestari ini dari mana? Oh, sudah dimatikan. Oh iya. Silakan. Dari Jember atau dari mana? Iya, entah dari mana Pak. Iya. Iya. Jadi kembali ke itu tadi. Jadi ketika anak-anak terlatih motorik halusnya berinteraksi dengan berbagai macam benda, dia akan sensitif dan paham bahwa sebuah benda memerlukan pegangan yang lembut. Misalnya saja ya, pada anak-anak ditaruh di situ barang-barang yang bahasa Jawanya itu rempe, rentan untuk pecah dan sebagainya itu. Dia tentu memegangnya tidak sembarangan ya, itu. Tetapi untuk bahan-bahan yang keras dia bisa memegang kuat-kuat. Nah, ini salah satu bentuk dari manfaat dari itu ya. Kemudian, nah ini manfaat dari petualangan di tempat terbuka tadi ya. Ini menarik sekali karena sesuatu yang sebelumnya tidak menarik mereka akan mengundang mereka untuk tertarik. Dan ini ibu-ibu dan ini ada bapaknya juga ya. Dan ini ada hal yang sekarang ini menyusut atau paling tidak berkurang dalam diri anak-anak itu ialah rasa heran ya. Nah, heran ini namanya sudah sedikit demi sedikit mereka kehilangan. Padahal heran itu atau bahasa Inggrisnya apa? Curious itu penting sekali untuk menimbulkan inspirasi, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ya bukankah ilmu pengetahuan itu tumbuh dari perasaan heran. Heran ketika mangga siapa itu? Newton kalau nggak salah itu ya. Melihat mangga jatuh itu ke bawah. Kalau orang biasa kan jatuh ke bawah kok heran. Nah, kan gitu kan? Ya, jatuh kalau ke atas namanya melayang gitu. Tapi Newton memang orang berbeda sehingga ketika melihat mangga atau pohon apel jatuh ke bawah, dia tertarik. Kenapa mangga ini jatuhnya kok ke bawah? Ternyata di situ ada masalah gravitasi. Ya, kemudian diukur kalau tingginya sekian, jatuhnya kecepatan mangga jatuh itu sekian. Nah, itu lalu menimbulkan ilmu gaya kan gitu ya. Nah, ketika anak-anak sudah tidak heran melihat sesuatu ini suatu hal yang memprihatinkan ya. Makanya sekali-sekali anak itu juga diajak kumpul malam-malam ya, melihat ke langit gitu, lalu membentangkan tikar di halaman, kemudian melihat, ayo kita lihat bulan dan bintang. Kalau bulannya terang, bintangnya nggak kelihatan, tapi kalau bulannya gelap, bintangnya bertebaran. Nah, ini mungkin kurikulum lain ya, yang baru TK kok masuk malam, khusus malam minggu, seperti itu. Jadi ini harus tumbuh juga dari inspirasi teman-teman guru untuk menimbulkan hal-hal yang berbeda, yang nantinya akan bermanfaat untuk menumbuhkan imajinasi. Saya pikir semua orang sadar bahwa imajinasi adalah sesuatu yang penting. Sehingga Einstein mengatakan imagination is more important than knowledge. Ya, itu. Coba bisa artinya apa? Boleh pulang. Imajinasi lebih penting dari ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan bermula dari
terasa apa imajinasi tadi. Oke, berikut Bu Ulfa mungkin pada slide berikutnya. Oh sudah, ini tadi sudah kita bahas ya. Nanti. Oh ya, ini kita mengalami satu masalah ya dalam keseharian anak-anak, termasuk cucu saya juga, itu masalah makanan. Makanan ini anak-anak suka milih, sehingga lebih suka pada makanan-makanan fast food seperti itu ya. Makanan-makanan yang tradisional itu sudah tidak menjadi apa ya, tidak membangkitkan selera mereka. Nah, kecuali kalau kita memperkenalkan misalnya ya, kita bawakan onde-onde. Tahu onde-onde ya? Onde-onde ya. Ini anak-anak onde-onde itu lalu kita raba. Sebelum kita makan kita raba dulu. Tapi tangannya harus cuci ya, seperti itu. Di permukaan onde-onde itu akan terasa biji wijen itu kan. Gitu ya. Lalu ini apa? Ada makanan-makanan yang punya tekstur lain. Misalnya apa ya? Rempeyek. Nah, gitu ya. Ini the rempeyek is made from kacang dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin hal-hal yang sederhana itu bisa kita ciptakan dengan inovasi kita. Ayo membuat penganan ya, membuat penganan yang mempunyai tekstur, entah itu secara dengan bahan-bahan yang dibuat ataupun kita proses pembuatannya itu kita gunakan alat-alat yang membantu apa itu makanan itu bertekstur, atau kalau tidak begitu dengan memberikan pilihan-pilihan mereka terhadap makanan yang memiliki tekstur tertentu ya ini akan membangkitkan selera mereka untuk menyukai makanan-makanan yang sebelumnya tidak mereka sentuh ya. Berikut oke, lanjut. Ini literasi mungkin. Sebelum ke sana, saya ingin buka yang literasi. Tadi Ibu ya, ini oh ya, ini tidak apa-apa ya. Ketika anak-anak berinteraksi dengan tekstur, mereka mengembangkan kosakata dan keterampilan bahasa deskriptif. Nah, artinya begini, ketika kita sajikan sesuatu ya, misalnya saja hewan ya, hewan. Tentu hewan itu ada yang bulunya halus, ada yang bulunya berduri, misalnya landak. Landak tidak perlu disentuh tentu saja, tapi kita bisa tunjukkan dengan gambar atau dengan apa namanya video ya, bahwa itu juga tekstur. Kemudian juga berbagai macam jenis ikan yang tentu bisa kita bawa anak-anak itu ke mana akuarium, kita tunjukkan ini ada perbedaan sisik ikan seperti itu. Ada binatang laut, binatang air yang tidak bersisik, misalnya belut. Nah, ini teksturnya bagaimana? Licin. Nah, kalau yang licin begitu boleh dipegang sejauh tidak membahayakan ya. Itu. Jadi, nah pada saatnya anak-anak bisa mendiskusikan pengalaman mereka dengan narasi ya. Misalnya dengan bahasa yang sederhana, anak-anak tadi memegang binatang yang panjang tadi, wah itu namanya apa? Belut. Ya, seperti itu. Ini kosakata mereka akan tumbuh dengan dari pengalaman-pengalaman itu. Bagaimana perasaanmu ketika menyentuh itu? Geli gitu ya, atau licin, lepas dan seterusnya. Ini kan menarik ya, ketika kelas itu diwarnai dengan pengembangan-pengembangan
pengalaman dan penambahan kosakata baru dan sebagainya itu. Dan bisa kita programkan sebetulnya kosakata apa saja yang akan kita perkenalkan dan binatang apa saja yang atau benda apa saja yang akan kita tunjukkan seperti itu ya. Nah, oke, bisa berlanjut ke berikutnya. Nah, ini menarik ya. Bagaimana apakah ini urusan tekstur ini hanya dengan tangan? Gitu ya. Teman-teman, Bapak Ibu guru, saya dulu punya kelompok menggambar ya. Kelompok menggambar di waktu saya masih kuliah dulu di kota Surabaya. Anggota kelompok saya lumayan banyak, kira-kira 100 gitu ya, karena di tempat yang cukup luas. Gitu. Nah, saya suka bereksperimen dengan kelompok itu walaupun kelasnya menggambar. Ya, apa yang saya lakukan? Mungkin ibu-ibu bisa menerapkan juga di tempat masing-masing ya. Yaitu saya menyiapkan sound system ya, sound system. Waktu itu belum ada CD player belum ada ini ya, tahun 70-an, 72, 73 ya. Mungkin ibu juga ada yang belum lahir tuh ya. Tuh. Nah, anak-anak sebelum memulai kegiatan itu saya minta menyiapkan kertas, krayon atau apapun yang dibawa ya. Mungkin spidol ataupun ballpoint. Nah, gitu ya. Ada beberapa cara yang saya lakukan ya. Pertama, saya akan mengetuk meja dengan ketukan-ketukan yang random ya, rapat, jarang, keras, lunak begitu. Dan anak-anak saya minta mengikuti irama ketukan itu dengan menekan krayonnya di kertas ya. Tidak pada satu tempat, tapi selebar tempat yang kertas yang dia miliki. Ya, misalnya begini, tok. Lalu dia mengetuk itu di halaman, di tengah, tok, 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 di pinggir, tok, 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 gitu, tok, 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 gitu ya. Wah, acak lalu gitu, gitu ya. Akhirnya saya buat berirama, tok, tok, tok. Karena anak mengikuti juga. Kemudian tempatnya milih sendiri. Setelah selesai, anak-anak saya minta menghubungkan titik tadi dengan garis. Nah, anak-anak, coba sekarang kamu hubungkan titik itu dengan garis ya. Dari titik ke titik terserah kamu melintang ke titik manapun terserah, tidak masalah. Jika saya anggap cukup, kemudian anak-anak saya suruh mewarna di garis-garis yang membentuk bidang di antara lintasan garis-garis tadi. Kamu boleh mewarnai apa saja. Akhirnya yang terjadi ialah lukisan abstrak. Nah, begitu ya. Jadi menggambar tidak selalu dikaitkan dengan bentuk tertentu yang kemudian guru mengatakan ini daun begini, warnanya hijau. Tidak. Jadi di sini kembalikan pada prinsip-prinsip seni rupa bahwa elemen dari seni rupa desain itu adalah garis, titik, garis, bidang, bentuk, warna, dan tekstur. Itu tadi ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tapi ini sudah tidak menyangkut tekstur ya, tetapi mengandung bentuk eksperimen saya dengan itu tadi. Saya putarkan dia musik instrumental klasik. Nah, karena kalau dangdut nanti beda itu garisnya jadinya beda ya. Kemudian saya putarkan lagu klasik yang bunyinya itu bergantian biola dengan piano dan sebagainya ya. Misalnya ibu-ibu tahu kan ada Vivaldi, ada Sebastian Bach, ada Beethoven seperti itu, tapi kita cari yang khas. Kemudian ketika kita putarkan lagu itu, anak-anak saya minta membuat garis sesukanya mengikuti irama dari ini. Ya tidak, tentu saja tidak
membuat seperti apa gempa bumi lalu garisnya naik turun karena apa namanya itu barometer seperti itu, enggak, yang mengikuti garis yang melintas di bidang itu kemudian itu tadi. Ketika musik saya selesai, nah saya minta mereka memberi warna sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu sekilas ya tentang metode-metode yang bisa kita kembangkan dengan cara yang saya telah lakukan. Ini tentu saja tidak berkaitan dengan tekstur ya, tetapi dengan motorik halusnya ya. Kemudian ada satu cara lagi untuk yang mengarah pada motorik halus tadi, ialah bahwa kita minta anak-anak mengangkat tangannya ke atas, telunjuk jarinya diacungkan begitu ya, menunjukkan begitu. Kemudian kita minta mereka menggambar seolah-olah ujung jari itu adalah krayon. Nah, tema ini kita namai drawing in the air, menggambar di langit seperti itu, di awan gitu ya. Ayo anak-anak, sekarang kalian boleh menggambar pemandangan atau menggambar binatang purba atau seperti itu. Ya sebetulnya yang bekerja adalah imajinasi dan motorik halusnya ya. Nah, ketika dia mulai, kita anggap anak-anak itu sedang menggambarkan sesuatu dalam imajinasi mereka. Lalu kita secara imajinatif juga boleh menanyakan pada mereka, kamu sedang menggambar apa? Anu Pak, dinosaurus. Wah iya betul, besar sekali ya. Itu kita beri komentar-komentar untuk apa? Mendorong mereka ya. Dan mungkin yang lain juga yang sama. Saya sedang menggambar ombak Pak, lalu itu seperti itu. Jadi ini antara imajinasi, motorik, ya, kemudian ya seperti itu ada semacam kolaborasi. Oke, berikutnya Bu Sulfa. Ini bisa ditutup nggak ininya ini breakout rooms-nya ini? Silakan dibuka lagi. Ini menutupi slide sini untuk breakout rooms in progress-nya ini apa namanya ini? Room, Pak. Roomnya ini anunya ditutup dulu. Saya nggak bisa membaca ininya, slide-nya tertutup. Oh, sebentar. Oh ya, oke. Dari Iya, sini baik, Pak. ternyata. Oke. Oh, ini rupanya terakhir ini. Tetapi ada bagian yang tadi sebelumnya yang ini. Ya. Oke. Jadi motorik halus itu bisa kita apa namanya? Pilah-pilah menjadi beberapa macam kegiatan ya. Misalnya menggunting, menggambar ya. Bahkan merobek pun ya. Itu bisa dengan cara tanpa gunting bisa ini bagus untuk motorik halus kan. Tetapi sebenarnya tidak ada yang lebih bagus atau lebih buruk karena semua keterampilan itu mestinya harus dilatihkan ya. Pada saat anak juga harus bisa merobek, pada satu yang lain juga bisa menggunting. Perlu kita tingkatkan mereka dapat berkuku keimanan dan ketakwaan. Iya. Kemudian memasang balon. Sebentar ya Pak. Ibu Eva, Efridayeni. Iya. Tolong teman-teman semua dimatikan itunya ya suara. Iya, di mute saja. Oke. Karena baru masuk Pak, jadi terbuka gitu karena baru masuk ke room. Oke. Nah, iya, koordinasi mata dan tangan ada yang pernah saya sebutkan tadi. Ya, sebetulnya salah satu yang apa namanya sangat penting bagi pada
pengembangan motorik halus ini adalah persiapan untuk pre-writing skill, ya toh. Pre-writing skill ini di luar tekstur ya, kita menyinggung yang lain. Persiapan menulis ya, menulis itu. Jadi ketika anak-anak menggaris dan sebagainya itu. Kemudian ada koordinasi antara mata dan tangan. Jika untuk menulis itu sangat diperlukan ya. Lalu bagaimana kalau anak itu left-handed? Ya, cucu saya ini left-handed. Ternyata mereka juga mempunyai kelebihan khusus ya dengan left-handed itu. Ini urusan dari beliau yang punya bidang psikologi tentunya ya. Ini saya tidak bisa menghentikannya itu, dan ya saya biarkan saja. Ternyata dia punya kelebihan khusus. Kemudian menjiplak bentuk. Ya ini dalam bahasa Inggris itu rubbing ya. Dulu waktu saya masih kecil itu sukanya begini. Koin, mata uang ya, itu kita taruh kertas di atasnya, lalu dengan pensil kita geser-geser pensilnya di sana sehingga gambar dari koin itu nampak di itu namanya rubbing ya. Nah, ini juga bisa juga menjadi kegiatan melatih tekstur ya. Ini tentu dengan macam-macam ya. Kertas kita taruh di atas permukaan yang bertekstur, kemudian kita gunakan serbo pensil, kita rubbing dengan kapas gitu. Nanti anak-anak akan melihat hasilnya dan seterusnya begitu ya. Oke. Saya kira itu dulu. Ini seberapa sering harus memperkenalkan tekstur baru kepada anak. Nah, ya. Nah, ya ini sebetulnya kita bisa mengatur kapan kita harus kenalkan dengan tema tekstur-tekstur yang baru. Itu bisa juga ketika sekolah ada kesempatan outing ya, kita jalan-jalan keluar, itu kita pilih tempat-tempat yang di sana banyak ada kebun, misalnya di kebun yang tumbuh pohon pinus misalnya ya. Nah, di sana kan ada buah pinus yang berjatuhan di bawahnya. Kemudian batang pinus itu sendiri teksturnya menarik juga ya. Kita minta mereka. Kemudian aroma dari daun pinus itu juga khas gitu ya. Gimana gitu ya. Nah, ini pengalaman yang terpadu antara sensorik ya yang dengan motorik gitu terpadu. Hidungnya mencium. Mungkin teman-teman belum banyak menggunakan kata ini ya. Untuk mencium umumnya masih kata mencium ya. Bagaimana kalau kita gunakan kata nasal? Karena nasal ya. Oh, nasal. Nasal ya, karena itu nus dah. Iya, jadi kalau telinga mendengar namanya auditif. Kalau mata visual. Kalau tangan meraba taktil. TACTIL, taktil ya. Touch itu ya. Nah, kalau mencium pembauan itu namanya nasal. Ya, ini tidak dari awal tahu. Saya tahu justru dengan membuka-buka membaca begini ketemu kata itu. Ya ini aja bagus ini. Karena kalau mencium nanti bisa pengertiannya terlalu luas atau bagaimana ya. Tapi nasal mungkin begitu ya. Yang belum ketemu ini merasakan dengan lidah itu apa ya? Mengecap ya. Mengecap. Testing ya, itu ya. Begitu. Jadi saya kira itu sementara ya, mungkin ada kesempatan untuk bertanya, tapi
saya ingin disclaimer dulu. Jangan-jangan nanti pertanyaan berat, saya bukan psikolog. Saya hanya alumni seni rupa yang banyak tahu tentang ini kegiatan seni rupa. Lalu materi-materi yang tadi belum saya sebut, ya, beberapa itu yang sudah saya sebut, misalnya aluminium foil. Kalau ibu sering pakai itu plastisin, itu bisa diganti dengan yang lain kan, tepung terigu atau misalnya saja tanah liat, kemudian pasir ya, pasir yang bersih, kemudian apalagi pokoknya yang kita hindari adalah yang berbahaya, kemudian bisa mencederai, kemudian sensitif ya bagi penciuman maupun bagi yang lain, kemudian menjijikkan. Karena kalau menjijikkan ya tentu ini juga ya akan mengganggu juga. Jangan-jangan nanti anak-anak. Oh iya, yang saya perlu apresiasi tadi moderator itu menggunakan kata yang saya sering tegur lewat medsos itu, yaitu waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, nampaknya tadi moderator tidak menggunakan kata itu. Bagus. Kata-kata ini walaupun di tempat terhormat kadang-kadang ya para tokoh-tokoh itu masih menggunakan kata itu, model anunya itu, MC-nya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Sementara itu dulu. Kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, kita menunggu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Baik, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ini sudah ada yang angkat tangan, Pak. Ada 2 orang. Ya, silakan. Baik, silakan Bu Nurul Hamidah. Dari? Bu Nurul Hamidah ini dari Ciwidey. Oh, Ciwidey, ya. Bu Nurul? Bu Nurul? Ya. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Adakah suaranya? Oh Ada, ya, Bu Nurul, silakan. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iman, Masya Allah, luar biasa ilmunya. Sangat bagus ya untuk kita para guru PAUD. Semakin kita percaya diri gitu, betul-betul ingin menerapkan untuk merangsang anak-anak di usia PAUD gitu ya Pak ya. Jadi tidak langsung terpaku harus calistung gitu. Jadi itu yang harus dikembangkan terlebih dahulu. Mungkin yang ingin saya tanyakan, kebetulan Pak saya ada satu murid, beliau kemarin masuk di kelompok A dan memang pindahan juga dari Jawa. Yang pertama memang dari bahasa juga dia kurang bisa, belum nyambung gitu ya, suaranya belum keluar atau apa-apanya. Terus ketika dilatih hal-hal seperti itu, jangankan main play-doh atau misalkan black gitu kan, yang gitu-gitu saya kasih kertas aja buat diremas, dia nggak mau, nangis gitu Pak. Ketika dikasih play-doh aja dia sampai jerit-jerit gitu, nangis. Gak mau, aku jijik sampai seperti itu. Nah, itu selama sekarang 1 tahun belum berani Pak. Sekarang itu baru kertas juga sama saya dipegangin tangannya baru dia bisa meremas. Tapi kalau sendiri dia nggak mau gitu. Nah itu yang ingin saya tanyakan, ada nggak Pak tipsnya supaya bisa merangsang gitu anak tersebut mau gitu melakukan kegiatan sensor motorik ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Menarik sekali Bu Nurul. Ini satu hal yang memaksa kita untuk mencari solusinya. Tadi salah satu tema yang saya sampaikan tadi ya, dengan memberi kesempatan anak untuk mengenal makanan ya. Anak-anak biasanya suka sekali dengan makanan ya. Ini di sini ini kalau ada saya kegiatan, biasanya saya mengundang
biasanya ada tamu dari mahasiswa yang bakti sosial itu mesti selalu disediakan snack atau apa begitu ya. Jadi mungkin salah satunya ya bentuk-bentuk tekstur atau apa yang kita kenalkan itu bisa berbentuk makanan tadi itu ya. Jadi misalnya dengan apa misalnya tadi kantong ini kotak tekstur tadi itu dari gula-gula apa ya, permen-permen yang berbentuknya seperti kelereng, seperti itu kan mereka juga senang seperti itu. Atau makanan seperti keripik yang ini yang manis atau bagaimana yang itu, mereka kan juga selain bisa disentuh juga bisa dimakan. Jadi mungkin kita padukan antara keengganan mereka itu dengan menampilkan sesuatu yang bisa menjadi menarik mereka, ya seperti itu. Saya kira kita bisa mencoba terus itu. Begitu Bu, kira-kira Bu. Tapi Pak, maaf, makanan juga dia tuh pilih-pilih. Dia yang lembek-lembek nggak suka, kayak nasi juga enggak kata mamahnya. Jadi dia kalau bakal ke sekolah, snack sukanya itu rasa coklat, tapi coklatnya juga ya enggak yang lembek-lembek kayak kue-kue gitulah, tapi rasa coklat. Aku juga udah ajarin, cobain ya, ini enak loh. Dia malah nangis gitu. Ke makanan pun tuh seperti itu, Pak. Jadi ada cara merangsangnya nggak gitu kan? Itu kan sekarang itu naik ke kelompok B kan otomatis sudah harus lebih distimulus juga kan mau ke SD gitu biar lentur juga tangannya tuh seperti itu Pak. Iya. Ya namanya dia masuk yang berkebutuhan khusus untuk perhatian dari guru, gimana masalahnya gitu ya. Saya kira begitu, karena tekstur itu tidak semuanya ini kan, misalnya ada yang licin ya, kita cermin seperti itu, kemudian meraba kain seperti itu ya. Nah, atau gambar yang ini kolase. Jadi kita tahu kan kolase bagaimana ya, kolase yang kita buat dari kain dengan berbagai macam bahan seperti itu ya. Sehingga ketika anak meraba gambar itu ada berbagai macam tekstur yang dia kenal. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang berbulu, ada yang ini. Tentu saja desain gambarnya harus disesuaikan dengan tujuan kita mau menyampaikan hal yang bagaimana. Gitu mungkin. Ya. Ya betul. Ya terima kasih Pak, betul sama kain aku belum coba. Iya. Terima kasih Pak jawabannya. Monggo. Terima kasih Pak Iman. Iya Mbak. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Tadi setelah Bu Nurul ada Kak Vito yang sudah raise hand duluan. Kak Vito ada. Ya Bunda. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Iman dan para bunda-bunda. Perkenalkan saya Vito dari Jember. Ya, mungkin salah satu mahasiswanya Pak Iman, cuman belum sempat ketemu sama di PG PAUD juga. Pak Iman mau bertanya, untuk tahapan usia anak itu pasti tahapan perkembangannya berbeda-beda. Iya. Untuk kita eksplorasi atau kita perkenalkan eksplorasi tekstur, itu apakah ada tahapan usia yang cocok dimulainya pada usia berapa? Karena ditakutkan pada usia tersebut tahapan perkembangannya bukan pada tekstur, mungkin bisa jadi pada tahapan perkembangan yang lain. Ya. Itu pertanyaannya? Iya Pak Iman. Iya. Saya belum sempat mengkaji itu karena konsentrasi saya justru masih pada keanekaragaman teknik saja. Tetapi itu tidak sulit mencari sumber untuk saat ini ya. Saya pikir kita banyak bisa mendapat informasi dari dunia maya ya. Saya pikir itu memang betul
ada batas waktu, masa-masa tertentu di mana pengenalan tekstur itu disesuaikan dengan usia, ya. Tuh. Oh, wah. Apa namanya? Di PPT saya tadi belum saya masukkan ke sana, ya. Saya lewatkan gitu ya. Jadi silakan Mas, nanti mungkin kalau ketemu di sumber-sumber yang sangat mudah kita dapatkan itu bisa dipakai sebagai kajian, ya, gitu. Saya kira itu dulu. Kalau pertanyaannya menyangkut tahapan-tahapan usia, saya kira ada di psikologi perkembangan juga mungkin, ya. Terima kasih Gimana Pak Kak? Iman. Ya, Ya, terima kasih Pak Iman. ya, sama-sama. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, Pak Iman. Ada Pak Agnes. Iya. Standby kah? Di chat juga ada Bu Lulu. Mungkin bisa Iya, bertanya. setelah Karut ya. Nanti kita review yang di. Baik, selamat malam Pak Iman Suligi bersama dengan teman-teman guru yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan saya Ibu Ruth Agnes Bunga dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jam berapa di sana, Bu Ruth? Jauh banget nih. Iya, Bu Ruth, jam berapa di sana nih sekarang nih di NTT? Mau jam 9. Waduh, semangat ya Bu Ruth ya. Nih kita contoh. Iya Bu. Saya perkenalkan bahwa saya adalah salah satu guru dari daerah yang sangat tertinggal, di dusun yang sangat tertinggal. Dan saya bersyukur malam hari ini saya bisa ada di room ini bersama-sama dengan teman-teman untuk mendapatkan ilmu bagi anak didik saya. Mengikuti materi yang ada tadi, saya ingin bertanya bagaimana strategi untuk menghadapi anak yang hiperaktif ketika kami menerapkan pengenalan eksplorasi tekstur. Mungkin ini saja. Iya. Iya, memang seringkali di antara anak-anak kita itu ada yang hiperaktif, ya kan begitu ya. Nah, mungkin sejauh hiperaktifnya itu tidak destruktif, gitu ya. Maksudnya mengganggu teman dan sebagainya itu ya. Itu kita bisa melakukannya dengan memberikan banyak pilihan-pilihan, ya, materi-materi sehingga dia bisa beralih sasaran dari satu titik ke titik yang lain. Saya tadi berikan satu contoh, misalnya ada kotak tekstur, ya, atau dengan cara yang lain kita bisa beri berbagai macam menu. Menu dalam artian begini, bukan menu makanan, ya. Menu kegiatan. Kita bisa berikan tidak semuanya terfokus pada satu kegiatan, tetapi ada kegiatan 1, kedua, ketiga, keempat yang kita sajikan serentak, ya. Tetapi anak-anak bisa mengambil tahapannya sendiri-sendiri. Ini dulu, ya, kemudian yang ini dulu. Kemudian kalau ini selesai, kamu boleh melakukan yang ini. Katakan saja tadi ada mewarna, ya, mewarna. Kemudian di dalam mewarna itu ada pola-pola yang sudah kita siapkan. Kemudian kita siapkan di satu tempat. Kemudian tugas pertama ini memberi mewarna dengan tekstur. Anak-anak memberi titik. Kemudian ada pilihan lain. Katakan dalam satu meja itu ada 4 pilihan yang semuanya menyangkut tekstur, kegiatan tekstur itu tadi. Nah, mereka tentu akan berpindah-pindah memilih kegiatan yang akan dilakukan. Ya, mungkin ini bisa mengurangi hiperaktif mereka karena dia harus melakukan hal yang tidak hanya satu, begitu maksud saya.
Mungkin begitu, Bu, solusi salah satunya, bahwa nanti kita nemukan solusi yang lain, boleh jadi, karena memang ya harus begitu yang kita hadapi, kan? Gitu. Jadi setiap kesulitan kadang-kadang justru menimbulkan ide kita untuk mengatasi dengan cara yang kita temukan secara spontan. Oh, ini begini. Oh, baiklah kalau begitu begini ya, gitu. Jadi itu tadi mungkin Ibu bisa lakukan dengan membagi menu kegiatan sehingga anak-anak itu tidak terkonsentrasi pada satu kegiatan dan bisa memilih secara bergantian. Demikian kira-kira. Ya, makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik. Ya. Masih ada 3 pertanyaan lagi ya Pak Iman. Oh iya, silakan. Iya, Iya. Iya. Ini juga ada bahasa yang perlu diperbaiki, mungkin untuk bahasa hiperaktifnya dihilangkan, tapi anak yang aktif ya, baik menurut atau Pak Iman. Karena kalau bahasa hiperaktif itu bahasa kedokteran khusus yang harus ada deteksi dari dokter gitu ya. Tapi kalau kita bilang anak yang aktif ya, sangat aktif gitu ya, nah itu mungkin Bisa kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Nur Azna, izin bertanya, solusinya agar anak tidak kaku dalam memegang gunting, bagaimana Pak Iman? Ada tipsnya? Itu pertanyaan. Memegang gunting, kenapa? Agar anak tidak kaku dalam memegang gunting, katanya Pak. Iya. ya, ada yang belum bisa itu Pak, menggerakkan jari sama jari jempol sama jari itunya tuh telunjuk gitu ya, dia megang gunting tuh masih kaku gitu. Jadi kadang-kadang dia mau mencoba menggunting tapi nggak kepotong-potong kertasnya gitu, mungkin gitu kali ya. Supaya anak-anak usia dini kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi ini kadang-kadang yang kita pikirkan itu adalah hasil, bukan proses ya. Bahwa anak sudah mengalami itu lalu gagal itu ya. Saya pikir kita bisa terima kenyataan itu. Tetapi ya ini kita pertama lihat guntingnya dulu. Guntingnya itu ketul apa tajam gitu ya. Tetapi ada banyak pilihan gunting kan yang sekarang untuk main-main itu. Nah, juga kertasnya yang digunting itu kalau yang digunting itu kenyal ya sulit juga itu. Ini Kayak tapi yang origami ya Pak ya, origami yang tebal tuh suka susah dibuat gunting anak-anak. Iya. Mungkin yang digunting yang apa yang mungkin bukan kertas tetapi apa ya seperti adonan yang ditipiskan ya seperti membuat kue apa namanya kue pastel gitu ya, itu di lembaran begitu digunting itu kan gampang sekali gitu ya. Jadi disiasati lah bagaimana, karena jadi asal yang penting proses itu berlangsung, hasil itu memang tidak bisa dijamin bahwa itu akan berhasil ya, karena butuh waktu juga gitu. Jadi nggak harus dengan kertas gitu Pak ya, dengan bahan-bahan yang lain gitu ya. Dari adonan atau dari apa tuh namanya? Betul. Kertas gitu kan, atau tisu gitu ya Pak ya. Iya, betul. Itu kadang-kadang anak-anak suka ini Pak, suka nggak boleh sama orang tuanya dikasih gunting beneran. Kadang-kadang dikasih gunting plastik. Karena takut gitu kan. Iya. Jadi nggak kena. Iya, betul. Demikian Bu ya. Baik, Bu Lulu diteruskan. Bapak, Ibu, teman-teman, sebelum beranjak ke pertanyaan selanjutnya, izin informasikan pertanyaan mungkin dicukup ya sampai yang terakhir di chat ini. Oke, pertanyaan selanjutnya yang ada di kolom chat. Pertanyaannya itu dalam mengenalkan sensorik motorik pada anak usia dini, apakah ada durasi yang efektif yang harus dilakukan pada anak? Misalnya seminggu sekali atau setiap hari dengan durasi misalnya 15 sampai 20 menit. Bagaimana Pak Iman? Ya, saya kira makanya di salah satu slide itu ada juga kita bagaimana menengarai ini. Saya kira ada slide-nya tadi. Mungkin menengarai kejenuhan anak itu tadi.
ketika anak sudah menunjukkan ekspresi tidak nyaman, ya, kita bisa mengalihkan pada kegiatan yang lain. Dan kalau hari, saya pikir tiap hari tidak masalah ya, tergantung bagaimana programnya, hanya porsinya saja seberapa. Karena kegiatan ini kan kegiatan bermain-main, ya, kegiatan di Taman PAUD TK itu ya kan sebenarnya bermain-main loh. Bermain-main itu tidak terlalu ketat ininya ya, jadi bisa saja dilakukan dengan cara yang beragam ya. Ya tadi ada di luar ruangan, ada di dalam ruangan ya gitu. Atau dikaitkan dengan kegiatan menggambar ya. Apa namanya kalau di TK sekarang? Menggambar atau apa? Iya, sama Pak, menggambar Pak. Nah, menggambar ya. Nah, itu ada teknik yang dinamakan apa namanya? Kolase kan? Ya, kolase, mengarsir. Ya, kolase itu bisa kita lakukan. Kemudian juga ya kolase itu selain menempel juga bisa menabur. Maksudnya begini, kertasnya kita beri lem dulu, kemudian kita taburkan dengan pasir yang berwarna-warni ya, seperti itu kan? Jadi kalau itu yang dilakukan, mungkin kita akan mendapat variasi yang menyenangkan ya, karena tidak tiap hari seperti itu saja begitu. Atau sekali lagi dengan kertas aluminium foil ya, kita beri anak-anak sepotong kecil, kemudian kita suruh mereka menandai dengan pensil ya. Itu kan ketika digores begini dia timbul begitu kan? Timbul. Nah, jadi tetap ini kembali lagi kepada kita ya. Bisakah kita membuat satu variasi yang menyenangkan dan kreatif seperti itu. Nanti hasilnya kita buat semacam galeri, yaitu museum tekstur, wah gitu. Bagus sekali kan? Ya. Itu ide yang menarik sekali Pak ya. Saya baru dengar pakai aluminium foil dipakai untuk gambar gitu ya. Kayak yang menarik ya teman-teman yang mungkin bisa dilakukan. Itu kira-kira aluminium foilnya itu apa boleh yang bekas Pak? Misalkan kita bekas pakai gitu, apakah sama dengan yang antara yang baru atau yang bekas? Karena antara kalau sekolah ya beli yang gulungan itu Bu. Foil yang gulungan itu kan ada Bu, yang untuk memasak itu Bu, itu dipotong-potong kecil-kecil Bu. Nanti ada yang dipotong bulat, ada yang segitiga, nanti dibagi, anak-anak disuruh menggambar aja di situ sudah, belakangnya nanti yang disentuh diraba-raba kan, nanti ditempelkan, nah kan gitu kan. Ya kadang-kadang kan kalau di pedalaman kan kita tuh susah Pak ya mendapatkan aluminium foil gitu untuk beli. Cuma kadang-kadang kan kita tuh suka dapat apa tuh namanya bingkisan ya yang dari aluminium foil gitu loh. Maksudnya jadi udah masalah, bekas ya. Jadi udah berbentuk bekas kira-kira sama ya Pak ya. Hasilnya gitu, antara yang bekas dengan yang baru gitu. Tidak masalah Bu, masalah yang baru atau jadi kalau adanya itu sudah kumal ya, sudah kusut, bisa dihaluskan bisa dihaluskan lagi dengan punggungnya sisir itu ditekan begitu halus lagi itu ya. Iya betul Pak. Jadi perbedaannya di situ ya, misalkan antara yang baru dengan yang bekas pakai gitu ya. Gitu iya. Baik Bu, silakan itu lagi Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marwah. Bapak izin bertanya, untuk tahapan mengenal tekstur paling awal harus dimulai dari media yang berbahan dasar apa? Untuk usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun agar sensori motornya bisa bermain. Itu Pak pertanyaannya. Oh ya, ya dengan apa ya? Ini mohon diulang lagi sebentar lagi. Tadi terputus-putus agaknya. Ya, untuk tahapan mengenal tekstur paling awal harus dimulai dari media yang berbahan dasar apa? Untuk usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Nah,
Itu dia. Di dalam hal pembagian apa namanya periode itu saya kurang ini ya, kurang concern begitu ya, sehingga tidak bisa dengan tepat memberikan batasan tahapan-tahapan itu. Jadi mungkin kita cari saja yang paling mudah dilakukan, misalnya dengan menggunakan bahan-bahan yang lunak ya dan tidak berbahaya. Misalnya saja Play-Doh seperti itu ya, Play-Doh ataupun tisu ya seperti itu ya, atau ya Play-Doh yang kita buat dari bahan-bahan yang bisa tidak berbahaya, misalnya tepung ya, tepung terigu dan sebagainya seperti itu, yang tangan anak-anak kan bisa dengan fleksibel memanipulasi bahan itu. Saya kira begitu ya. Ya Pak ya, ampas kelapa bisa beras. Iya, betul. Kalau Ibu ampas kelapa tapi ya. Ya kadang-kadang ya ibu-ibu sekarang kelapa pakai kelapa parut, kebanyakan beli santannya itu santan jadi gitu ya. Padahal ampasnya bagus buat sensori motor anak-anak gitu ya. Jadi anak-anaknya disuruh makan santan. Zaman sekarang. Iya. Sama beras kan, kalau dulu kan orang-orang suka milihin beras gitu. Kalau sekarang udah jarang ada ya Pak ya, yang milihin beras gitu. Antara batu sama beras udah mulai aja. Karena itu bagus untuk sensori motorik gitu ya Pak ya. Beras apa kelapa dan beras gitu. Ya khawatirnya kalau sudah itu kemudian dimasukkan mulut tersedak. Iya. Iya. Baik Pak, oke. 2 pertanyaan lagi nih Pak ya. Tadi 3 pertanyaan nambah lagi jadi 3 lah. Jadi terus saya lihat pertanyaan di kolom chat. Ini ada dari Ibu Emi Juliana. Malam Pak, kebetulan tahun ini kami mendapatkan murid yang mengalami speech delay dan hyper. Kegiatan sensori apa sih yang paling efektif untuk merangsang kata-kata agar dapat terucap, hypernya terkendali? Seperti itu. Suaranya terputus-putus coba. Nggak jelas ini suaranya. Sampai di sini. Oke. Kebetulan tahun ini kami mendapatkan murid yang mengalami speech delay dan hyper. Kegiatan sensori apa yang paling efektif untuk merangsang kata-kata agar dapat terucap dan hypernya terkendali? Seperti itu. Ini kembali ke Ibu tadi, Ibu Maya ya kan nggak salah. Ini wilayah dari psikologi. Saya tidak bisa menjawab karena memang bukan bidang saya ya. Jadi saya tidak bisa memberikan solusi ataupun menjawabnya kan bidangnya beda ya. Bidang saya seni rupa gitu ya. Ya maaf ya. Oke baik Pak. Satu lagi Pak. Kalau ini gimana nih Pak? Bapak mohon izin bertanya, bagaimana mengenalkan tekstur untuk anak 5 tahun laki-laki yang tidak mau kotor, suka jijik duluan ketika distimulasi, kayak biji-bijian, pasir, tidak mau menyentuh, sama kancing juga takut kancing baju, apalagi yang ada airnya malah lari. Gimana tuh Pak? Oh ya tadi saya ingat tadi di slide yang saya sajikan tadi ya, mungkin kalau tidak bisa secara real ya, kita bisa gunakan media yang bisa diputar slide-nya, coba ditampilkan tentang ini permainan tadi ya. Coba ini gimana tadi ya? Ada beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Tapi, ini namanya Tokaboka. Ini dia. Jadi mungkin dengan melalui media ini ya, anak-anak bisa dialihkan perhatiannya, kemudian dia tidak lagi alergis terhadap bahan-bahan yang ini Tokaboka series
Bimimbu, baby games, sensory baby toddler learning, my very hungry caterpillar. Seperti itu ya. Coba ini bisa dicari di Google apa namanya Play Store ya mungkin atau di YouTube saja cari ya. Kemudian dicobakan dulu. Mungkin ada efek yang merubah situasi itu. Saya kira begitu ya. Oke, baik Pak. Satu lagi Pak nih nambah. Ya, Nah, ini kami kelas ya. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Satu lagi yaitu Bu, dari ya. ingin menjawab pertanyaan Bu Emi Juliana sebentar ya. Oh, Bisa mau ngobrol dengan Pak Iman ya Pak Mas Legi. Ini kan tadi kan ada anak yang speak juga ya, sama yang anak yang super aktif gitu ya. Kan ada ya kegiatan untuk speak delay itu kita melakukan seni rupa dengan pakai sedotan gitu ya Pak ya. Jadi cairan yang dilakukan dengan sedotan itu kan bagus ya untuk speak delay. Jadi melatih otot-otot rahang anak gitu. Jadi kan ada ya namanya kegiatan meniup ya dengan sedotan dengan apa warna-warna ya Pak ya, atau dengan sabun bubble tiup-tiup dengan warna-warna ya, jadi menjadi abstrak gitu ya. Seperti itu bisa Pak ya, atau balon ya Pak ya, dengan balon yang kita tiupkan lalu kita taruh pewarna gitu kan. Nah nanti bisa tuh jadikan untuk anak pilihan-pilihan beberapa anak yang super aktif atau yang speak delay, sehingga kegiatan seni rupa dapat berlangsung dengan kegiatan tersebut dan juga ada pengobatan tersendiri bagi anak tersebut ya. Begitu kan Pak Iman ya, kan tahu saya ada pelajaran apa tuh seni rupa dengan melakukan sedotan ya, atau dengan karet ya Pak ya, yang gelembung tiup dikasih pewarna. Jadi tanpa kita mungkin ada yang lupa. Betul sekali itu Bu. Ya, juga mungkin begini juga ada, tapi ini agak riskan juga. Kita sediakan air di mangkok ya, mangkok agak lebar. Kemudian itu diisi 3/4 air itu. Kemudian kita siapkan, ini tapi ini mungkin untuk anak yang levelnya lebih ya, cat yang kita gunakan itu cat kaleng, tapi dicampur dengan bensin. Ini apa kalau anak itu? Kemudian cat itu kita tuang di air, lalu kita tiup. Nah, lalu di atas permukaan air tadi kita tempelkan kertas. Nah, itu nanti warnanya akan bagus sekali. Tetapi barangkali ini tidak untuk level itu ya. Mungkin untuk level yang agak ini lagi. Tapi betul sekali apa yang disampaikan Ibu tadi dengan memakai sedotan ya. Gitu, Mbak. Oke, bagaimana Bu Nike? Bisa kita lanjutkan satu pertanyaan lagi, Bu? Halo? Silakan Bu Lulu, maaf lempar keluar jadi kurang dan. Iya, siap. Izin Pak Iman satu lagi ya Bapak. Oh iya, silakan. Luar biasa. Ini yang tadi yang enggak Bu, ini tadi yang sebelum di kelas satu lagi. Dari Ibu Satinem izin bertanya, karena begitu pentingnya peran stimulus sensori motor dalam perkembangan anak, apa boleh secara khusus kita masukkan dalam asesmen awal peserta pada saat kegiatan MPLS 10 hari di sekolah? Boleh nggak Pak? Untuk asesmen, saya pikir saya belum paham ya, karena saya tidak terlibat dalam apa itu. Mungkin Ibu moderator bisa membantu. Boleh nggak Bu? Gimana Bu? Tadi saya lagi mau menjawab yang ada di ini, menjawab yang ada di chat. Jadi nggak fokus. Oke, Bu Ulfa. Nah, tadi pertanyaannya gimana Bu? Asesmen apa? Karena stimulus sensori motor ini kan penting ya Bu. Apa boleh katanya secara khusus kita masukkan dalam instrumen asesmen awal peserta didik pada saat kegiatan MPLS?
Wah, itu sangat Itu penting Bu. sekali, Boleh, benar Pak. boleh Bu Ulfa Boleh atau Bu gitu. Niken? Sangat boleh Bu, karena memang kan awal masuk kita memang harus mengenal sensori motorik ya Pak ya. Karena kan kalau di metode Montessori itu yang diutamakan adalah sensori motorik dulu sebelum perkembangan yang lain. Jadi memang itu yang utama ya Bu Lulu. Gitu. Ini saya ngejawab pertanyaan apa ya, adakah lem untuk mengelem batu? Saya membantu jawab. Kalau menurut Pak Iman apa, kalau kata saya mah ini dengan lem tembak biasanya gitu. Iya, iya. Apakah ada yang khusus kalau menurut Pak Imam lem untuk apa tuh namanya batu katanya? Saya pikir di toko, kita bisa tanya di toko bangunan itu, ada macam-macam lem itu ya. Sekarang ada lem G itu ya, lem G itu yang ini berbahaya juga kalau ya ini untuk siapa gitu. Kalau untuk anak-anak ya nggak usah, janganlah. Kita aja yang orang tua dewasa lengket susah gitu. Jadi untuk apa kita gunakan lem? Ya, untuk malah lebih bagus dengan permainan lospat ya Pak ya, lepas pasang daripada harus dilem gitu kan ya. Oh gitu, ya. Ya kita cari media lain yang aman saja. Saya kira banyak kok pilihan yang bisa kita. Ya, jadi nggak fokus pertanyaan dulu gara-gara saya ngelihat pertanyaan di chat gitu. Iya, 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 iya. Iya. Baik, Bu Lulu, apa ada lagi? Itu Bu Siti Juliana, bagaimana Bu Lulu? Tadi udah angkat tangan, udah jawab belum ya? Apa itu? Iya Pak, ini dari tadi Bu Emi Juliana angkat tangan, apakah sudah Iya, bertanya iya. atau belum? Silakan saja. Sudah Bu Emi tadi menulis Sudah juga di Bu, kolom yang chat. Emi Juliana sudah yang speech delay. Iya. Iya. Bagaimana Bu Ulfa? Cukupkan ya sesi diskusinya? Iya baik Bu, dicukupkan aja Teh Lulu. Oke. Sudah Sudah jam bisa sampai pagi kalau 20.20 ya. diterusin Pak Iman, karena menarik sekali ya acara hari ini gitu. Betul ada narasumber yang sangat hebat sekali, jadi kita memanfaatkan kesempatan kali ini. Dan beliau sangat sabar banget, ini pertanyaan ibu-ibu. Iya, iya. Ya moga-moga kita bisa cari topik lain yang unik. Ya, silakan teman-teman yang ingin berkunjung ya mengenal Kampung Baca, datang ke Jember ya Pak ya. Ini Bu Niken, Kung Iman ini mengundang kita untuk berbicara di channelnya, jadi secara live gitu. Bagaimana Bu Niken? Apakah Bu Niken mau? Tersanjung sekali sampai diundang. Apa-apa kita. Iya, iya. Ya Pak, insya Allah bersedia gitu. Ya Bu. Kalau datang, saya nggak tahu ada kapan. Kalau di lewat udara, insya Allah siap lah. Bu Fahmi ini dulu mahasiswa saya yang paling rajin. Emang Pak, beliau rajin banget Pak. Cuman cengeng Pak. Saya rajin di bidang seni rupa. Iya. Iya. Baik, Bu Lulu, mungkin silakan kesimpulannya. Ya baik, terima kasih ya. Pak Iman. Tadi ada pertanyaan dari audiens, apakah materinya bisa di-share? Kalau saya nggak keberatan sih gitu ya. Tapi kalau Pak, tadi sudah dijawab sih Pak sama saya Pak mengenai materi, jadi akan diberikan di chat grup gitu kan. Akan diberikan di grup ya Ibu-ibu. Kadang begitu kita belum selesai belajar udah ngomongin materi aja. Fokus dulu ya belajar teman-teman. Insya Allah akan dikirim oleh kami panitia di grup ya, grup WA. Karena kalau di chat Zoom agak susah ngirimnya. Iya. Ini juga ibu-ibu setelah ini akan ada pertanyaan after post pertemuan ini. Jadi mohon ibu-ibu menjawab pertanyaannya sebelum kami kirimkan materinya seperti itu. Ya. Oke. Alhamdulillah selesai sudah acara dosen tamu pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Iman Suligi atas waktu ilmunya yang begitu luar biasa yang sudah disampaikan kepada kami semua. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan menjadi bekal untuk kita ya dalam mengembangkan
ilmu yang sudah kita miliki dan diterapkan kepada anak-anak usia dini yang ada di sekitar kita. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin kita cukupkan pada malam hari ini. Semoga kita berjumpa kembali di lain waktu ya Pak ya. Amin. Atau kita bisa bertemu di Jember. Tepat. Terima kasih banyak. Oke. Kali Iya. foto dulu, kali Bu Lulu kalau bisa kita ada berapa Iya slide. betul. Setelah ini akan ada share sertifikat ya Bu Iya. untuk Pak Iman. Sekaligus screenshot. Ada sertifikat untuk Bapak Iman selaku pemateri pada malam hari ini. Baik. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak Iman. Ini ada sedikit apa namanya? Kenang-kenangan dari kami PG PAUD Unimar untuk Bapak Iman sebagai narasumber di kegiatan dosen tamu ini. Baik, nanti akan kami kirimkan di chat ya Bapak ya. Oke. Oh, ya, baik. Oke, terima kasih Bu Ulfa. Mungkin Bapak Ibu semuanya dan teman-teman, kita cukupkan malam ini. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman ilmunya. Ulfa foto dulu Bu. Halo. Baik, kita screenshot dulu ya Bu ya. Ini tutup kamera tidak pakai filter. Baik, ini ada 3 slide ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di daerah timur ya, seperti Bu Agnes. Baik, ini ada 3 slide, jadi mohon ditahan senyumnya. Baik, cheese. 1, 2, 3. Baik, slide 1 sudah, ditunggu sebentar. Satu, dua, cheese. Oh, ada yang itu. Baik, sekarang slide kedua, mohon ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Umi mau ke sini. Terima kasih. Baik, Izin sekarang slide ketiga, mohon ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Baik, sudah semua. Baik, terima kasih. Sudah Terima kasih Pak Iman. Terima kasih Pak Iman. Teman-teman yang sudah hadir, juga Pak Iman sudah berkenan di Unimar untuk hadir. Teman-teman yang jauh-jauh ya, udah malam juga masih tetap semangat untuk belajar ya Bu Ruth. Aduh, kangen ya Bu Ruth nih. Dari NTT, dari Bangka Belitung, teman-teman semua. Terima kasih sudah ikut belajar bersama-sama. Semoga kita sama-sama mensukseskan Terima kasih ilmunya. Kami dari Tarakan, Kalimantan Utara. Ya Allah.
Ada yang dari Aceh juga tadi, Mbak Julia. Ada Bu Zakia, terima kasih Bu Zakia sudah hadir. Iya ya, Bu Zakia ketemuan kita, ada Bu Parmiatun juga. Iya Bu, aduh Masya Allah, sayang banget sama materinya bagus banget nih kayaknya. Iya, saya cuma ikut separuh juga ya. Iya, boleh dikirim Bu ininya. Baik, nanti dikirim. Tadi banyak yang masih Nanti di luar ya. kami kirimkan via chat ya Bu ya, via Terima chat kasih guru. Pak Iman. Sehat-sehat Pak Iman. Terima kasih Bu. Ya, Pak Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang mau izin lab atau sudah malam, karena ini nggak bisa kita matikan otomatis. Karena ini punya kampus, jadi harus ada tukang kuncinya khusus. Izin ya, Bu Niken ya, pamit keluar. Ya, silakan. Terima kasih Bu Hani. Terima kasih Ibu Ruth, terima kasih sehat Ya, yuk semuanya izin pamit. Ya. Pak Iman, makasih ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin pamit Ibu Desan dan Bapak pemateri, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu Triani. Makasih Bu Ulfa. Terima kasih Bu Zakia. Terus ya, wah sudah keduluan nih. Nanti kita ngobrol lagi di podcast ya Pak Iman ya, tadi kata Bu. Iya, podcast ya. Pak Iman. Kita tunggu. Boleh-boleh, Masya Allah. Iya. Tapi kita mau pengikutnya guru PAUD Pak Iman. Iya. Senang sekali ini. Bisa. Ya, kalau guru PAUD tuh biasanya nggak jauh dari seni ya, media gitu. Ya. Sudah bisa live ini. Ya, boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih banget. Terima kasih ya Pak. Sabar menjawab pertanyaan Pak Iman. Yeah. Bu Herlina, Bu Nur Kamala. Bunda-bunda Ibu. Kasih ya Bu Pak, Bu Niken. Ya, sama-sama Mbak Kasih Bunda Ina. Tunggu PPL-nya. Saya lagi kejar ini Bu. Mengejar laporan ini. Bentar lagi ujian PPL. Iya makanya aduh. Saya lagi kejar ini Bu. Doain ya Bu. Amin. Semangat Bu. Ya, makasih ya Bu, pamit ya Bu. Ya, silakan. Bu Nur Kamala dari mana Bu Nur Kamala? Dari Pekalongan, Bunda. Oh Jawa iya, dari Pekalongan. Ya. Terima kasih Gimana Bunda. Bu Nur Kamala tadi gimana materinya? Bagus. Ya, tadi di depan saya lihat Bu Nur Kamala ada di depan terus, kata saya silakan teman-teman masuk ke room 28, masuk ke room 28. Karena kurang paham ya kalau room 28. Apa tuh? Mohon maaf. Terima kasih ya Bu, izin keluar. Mohon maaf. Terima kasih sudah hadir malam ini bersama kami. Terima kasih sudah hadir. Ya. Ini bagaimana yang masih aktif ya Bu? Gak apa-apa kita keluar aja. Tadi kan jam 9 kan itu apa dimatiin sama ini sama BAK. Aku nggak tahu siapa ya BAK-nya. Bu Desi. Saya lupa. Siapa gitu. Waktu itu kan Bu Ani tuh saya sempat protes. Kata saya belajar 6:30 atau jangan dibawa-bawa, wifi jangan dibawa-bawa tuh.